Warta Gereja Minggu 18 Juli 2021, kegiatan ibadah Induk Kendal atas pertimbangan PPKM darurat dan surat edaran Bupati Kendal, maka untuk ibadah tatap muka Minggu tanggal 18 Juli 2021 ditiadakan. Jemaat bisa mengikuti ibadah secara online melalui kanal YouTube dari GKJ Kendal. Harap maklum. Catatan, yang pertama, persembahan dapat dikumpulkan atau dititipkan kepada majelis wilayah. Kedua, persembahan bisa disampaikan ke gereja melalui majelis piket pada hari Minggu 18 Juli 2021 pukul 8 sampai 9.30. Yang ketiga, persembahan dapat dikumpulkan lebih dahulu di rumah dan disampaikan ketika ibadah tatap muka dilakukan. Rencana ibadah tatap muka akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 dengan teknis dan prokes yang ketat. Adapun tata aturan ibadah tatap muka yang diadakan di GKJ Kendal akan disampaikan kemudian. Untuk Pepandan Seklayu, tetap ibadah dilayani oleh majelis setempat. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian umat dari Kidung Jemaat 405, bait yang pertama dan kedua. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Aku
Mari kita berdoa secara pribadi. Inilah pengakuan kami ya Tuhan. Amin. Kita bersama akan menerima berita anugerah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita bersama berdoa memohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kami hantarkan. Kami datang padamu Tuhan saat ini, memohon berkat serta penyertaan Roh-Mu yang kudus di dalam kami bersama akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau pakai dalam memberitakan firman-Mu ini ya Tuhan, tolonglah kami, berkatilah kami, agar apa yang kami sampaikan dapat dimengerti, dipahami bagi kehidupan kami semua, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dan kami bisa bertumbuh iman kami di dalam Tuhan. Tentunya Roh-Mu yang kudus yang menguasai kami dalam keterbatasan kami, dalam ketidakmampuan hamba-Mu ini, sehingga kami dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jemaat-Mu yang Engkau pakai untuk mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman itu tertanam dalam kehidupan mereka dan menjadi pelita sebagai penerang di dalam langkah kehidupan mereka, sehingga hidup kami selaku jemaat Tuhan semakin mampu menjadi umat Allah yang Engkau kehendaki dan menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab saat ini diambil di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34, dilanjutkan ayat 53 sampai dengan yang ke-56. Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 34, dilanjutkan ayat 53 sampai 56. Demikian sabdanya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi,
supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, mau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan semangat pagi. Bagaimana kabar saudara semuanya? Bapak, Ibu, dan keluarga yang ada di rumah, doa kami kiranya senantiasa dalam keadaan baik dan sejahtera. Untuk yang sakit dan terpaksa memang harus beristirahat, kami berdoa kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa pulihkan dan sembuhkan sebagaimana sedia kala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diajak bersama untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema Yesus Kristus, damai sejahtera kita. Keadaan, suasana, perasaan damai sejahtera adalah sesuatu dan tujuan seseorang yang sangat diidam-idamkan atau menjadi sebuah kedambaan bagi setiap orang. Siapa sih yang tidak mau damai sejahtera? Semua manusia apabila ditanya pasti menjawabnya, ya mau, saya dan saya harus damai sejahtera. Atau bahkan seluruh umat di dunia ini ketika ditanya, Anda mau damai sejahtera, pasti menjawab, aku mau damai sejahtera. Damai sejahtera di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, lingkungan masyarakat, bahkan di tengah persekutuan di gereja. Berharap dan senantiasa menjadi dambaan penuh dengan damai sejahtera. Misalkan ada yang tidak menginginkan damai sejahtera dalam hidupnya, nah ini perlu dipertanyakan. Barangkali sedang sakit orang itu,
atau sedang tidak sadar, sehingga yang diinginkan tidak damai sejahtera. Dalam bacaan kita Markus 6 ayat 30 sampai 34, dilanjutkan ayat 53 sampai 56, menunjukkan tujuan keberadaan Yesus di tengah banyak orang. Dalam bacaan ini ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang pada saat itu di zaman pelayanan Tuhan Yesus juga sangat mempunyai harapan mendapatkan damai sejahtera. Tuhan Yesus yang hendak menyepi dan beristirahat sejenak untuk melepas lelah dari kegiatan pelayanan dan pengajaran yang telah dilakukannya bersama para murid, ternyata harus menghadapi kenyataan yang berbeda, saudara. Orang-orang yang mengetahui tujuan tempat yang dituju oleh Yesus dan para muridnya lebih dahulu mendahului mereka melalui jalan darat agar lebih cepat sampai dan bertemu dengan Yesus yang pada saat itu ketika pergi menyepi menggunakan perahu. Pertanyaannya lalu, kenapa sih orang banyak itu harus bersusah payah mengikut Yesus? Apa yang mereka cari dan harapkan untuk bertemu dengan Yesus? Tiada lain yang diinginkan, yang diharapkan adalah damai sejahtera. Damai sejahtera melalui pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus, baik melalui pengajaran, baik melalui mujizat, baik melalui penyembuhan dan karya-karya yang lainnya yang memang diperkenankan bagi setiap orang yang mencari Yesus pada saat itu. Ayat 34b, lalu mulailah Yesus mengajar banyak hal kepada mereka. Yesus yang telah melihat keberadaan orang banyak ini merasa iba dan berbelas kasih. Hati Yesus tergerak karena belas kasih melihat mereka bagaikan domba tanpa gembala, bagaikan domba yang tak tahu arah tujuan hidupnya, tidak tahu apa yang mereka cari. Disitulah Yesus hadir sebagai gembala untuk mengajar mereka banyak hal. Pengertian dan pemahaman tentang firman Allah, damai sejahtera. Bila kita bandingkan di dalam Injil Matius 5 ayat 6 dan Injil Matius 11 ayat 6, dinyatakan bahwa yang diberikan Yesus adalah sebuah kebahagiaan, kebahagiaan yang sejati, damai sejahtera, dan berbahagialah orang-orang yang mencari Yesus. Saudara, sungguh damai sejahtera itu mendatangkan kebahagiaan. Inilah yang dirasakan oleh orang-orang yang mengikutinya pada saat itu, yang datang dan pergi setelah bertemu Yesus. Mereka bahagia walaupun mereka harus menempuh perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh dari kota-kota ataupun desa-desa yang lain demi untuk bertemu dengan Yesus sang damai sejahtera. Bersedia dengan sungguh-sungguh menerima pengajaran kebenaran ilahi yang menyejukkan hati yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Apabila kita baca di dalam ayat 36 menunjukkan bahwa menunjuk hari yang dilakukan sudah malam dan sunyi, di mana mereka bertemu Yesus dari pagi, mereka mendengarkan Yesus dari pagi sampai dengan malam. Menunjukkan juga begitu tekun dan setianya banyak orang mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Tidak bosan mereka mendengar, menghayati dan mempergumulkan dalam kehidupannya.
Dari proses inilah maka menjadi sebuah kebahagiaan, menjadi sebuah damai sejahtera bagi orang yang mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Di ayat selanjutnya, ayat 54 sampai 56, ketika Yesus dan para murid sampai dan berlabuh di Genesaret, orang banyak yang sudah mendengar dan mengenal Yesus lalu berbondong-bondong mencarinya. Dengan membawa orang sakit, saudara yang sakit, tetangganya yang sakit, bahkan dengan menjamah jubah-jubahnya, mereka mempunyai keyakinan akan sembuh. Mereka tidak segan-segan membawa tilam mereka, tilam bagi yang sakit, karena mereka tidak bisa berjalan untuk mendekat kepada Yesus agar disembuhkan. Keyakinan kesembuhan ini tidak akan ada apabila tidak ada damai sejahtera di dalam hati orang-orang itu. Damai sejahtera yang mendatangkan kesembuhan bagi yang sakit, yang mendatangkan rasa percaya atas pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus hadir di dunia ini adalah membawa misi kerajaan Allah. Misi kerajaan Allah yang dihadirkan oleh Yesus ini adalah kesembuhan, kebaikan, dan berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita yang saban hari dan waktu sebagai umat Allah ini, yang sudah sering membaca firman Tuhan, mendapatkan kebenaran firman Tuhan, apakah sudah benar-benar merasakan damai sejahtera? Ataukah masih terselimuti keraguan dan ketakutan, kekhawatiran, sehingga membuat kita menjadi tidak damai sejahtera, atau kita kehilangan damai sejahtera? Bahkan kita ini yang menjadi umat Allah, seringkali damai sejahtera di tengah persekutuan itu berubah menjadi sebuah kebencian dan permusuhan ketika berbeda pendapat, ketika berbeda pemahaman, atau berbeda kepentingan yang terjadi. Apakah sudah benar kehidupan kita? Mari, saatnya kita bertobat. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, banyak orang mencari Yesus karena ingin dan berharap mendapatkan damai sejahtera. Kenapa kita yang sudah bersamanya malah belum merasakan damai sejahtera itu? Atau bahkan kita yang sudah bersama dengan Yesus malah menghilangkan damai sejahtera itu? Masih sakit fisik dan rohani kita. Inilah saatnya kita kembali ke jalan yang benar, jalan beserta Yesus, agar setiap hari kehidupan kita merasakan damai sejahtera. Walaupun harus menghadapi kesulitan dan penderitaan, walaupun harus seringkali kita berbeda pendapat, berbeda kepentingan, kita bisa saling menerima. Bahkan ini menjadi bagian proses kedewasaan kita dalam hidup bersama di tengah persekutuan, sehingga tidak menyurutkan damai sejahtera yang telah ada dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita sakit pun, janganlah kita meninggalkan Yesus. Mari kita datang kepada Yesus, terus berharap akan pertolongannya. Berjuang terus untuk senantiasa mendekat dan melekat pada Yesus, agar damai sejahtera senantiasa tinggal tetap dalam hidup kita. Sebagaimana di ayat 55 sampai 56 menunjukkan mereka pun orang banyak yang ingin sembuh harus berusaha. Ada yang berlari-lari, ada yang mengangkat tilamnya, bahkan mereka berusaha untuk menjamah jubahnya agar mereka mendapatkan kesembuhan, mendapatkan damai sejahtera.
sembuh, damai, dan damai sejahtera menjadi bagian yang kita terima sebagai murid-murid Tuhan, anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat dimohon berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama kita bersatu hati di dalam doa syafaat kami hantarkan. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan. Dalam kesempatan yang baik ini, Engkau hadir di dalam ibadah kami. Ketika saat ini kami beribadah online atau kami beribadah bersekutu tanpa bertemu di rumah kami masing-masing. Kami yakin ini atas izin dan kehendak-Mu ya Bapa, maka kami semua diperkenankan untuk beribadah dan mendapatkan berkat dari perenungan firman-Mu, karena Engkaulah Yesus Kristus, damai sejahtera bagi kami. Sebagaimana kami ini umat-Mu ya Tuhan, anak-anak Allah, kami datang pada Tuhan di dalam doa syafaat kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GKJ Kendal, Induk, dan Pepantan yang saat ini tergeletak, letih, lesu karena sakit yang dideritanya, yang harus beristirahat baik dalam rawatan keluarga di rumah maupun rawatan tim medis yang ada di rumah sakit. Karena sakit yang mengalami keletih lesuan fisik karena usia yang sudah semakin tua, ataupun karena kami sedang mengalami satu penyakit, bahkan kami harus juga beristirahat karena kami terpapar COVID-19. Semuanya itu Bapa kami serahkan ke dalam kuasa tangan Tuhan. Pertolongan-Mu yang kami mohonkan agar kami semua menjadi sehat dan sembuh. Kami juga berdoa atas setiap pergumulan kami, satu persatu anak-anak Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami dalam setiap kehidupan pribadi kami, keluarga, maupun di tengah lingkungan persekutuan kami di GKJ Kendal dan juga di lingkungan masyarakat. Kami juga berdoa Bapa, berilah kedamaian dalam kehidupan persekutuan kami, sehingga kami bisa saling bersatu, bisa saling
menolong, bahkan saling membagi kasih, berbelas kasih sebagaimana yang Engkau ajarkan kepada kami. Kami pun berdoa ya Tuhan, mampukan kami di dalam pelayanan kami, baik kami sebagai majelis gereja, anggota komisi, tim-tim dan panitia yang ada, agar kami dimampukan menjalani pelayanan kami dengan penuh sukacita, karena Engkau pun memberkati di tengah pelayanan kami, kesulitan dan tantangan, Engkau senantiasa yang beserta dengan kami. Kegiatan pembangunan pagar gereja yang telah berjalan ini Bapa, tolonglah agar kami dapat dan mampu menyelesaikannya. Terima kasih Engkau memberi kemampuan kepada kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, agar terwujudnya pagar gereja ini. Demikian juga tangan-tangan yang Tuhan kasihi, orang-orang, bahkan saudara-saudara kami yang menjadi donatur, kiranya Engkau berkati pula, agar di dalam mereka memberikan cinta kasih-Nya untuk kami ini, mereka pun mendapatkan dan berlimpah berkat dari Engkau. Bapa, kami juga berdoa, kami selaku tubuh Kristus bersama gereja-gereja yang ada di Kabupaten Kendal maupun di Kabupaten Batang, kami serahkan ke dalam kuasa tangan Tuhan di dalam persekutuan kami di Klasis Semarang Barat, persekutuan kami di Sinode, di PGI, di BKGK 2, di BAMAK yang ada, supaya kami bisa menjadi mitra kerja Allah, mitra pemerintah, mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh umat. Mampukan kami juga Bapa berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan yang ada dari pusat sampai dengan daerah, di dalam rangka mereka pemulihan ekonomi maupun di dalam rangka bersama-sama menangani pandemi COVID-19 ini. Berkati kami semua dan tolonglah para pemimpin bangsa dan negara kami ini dengan kemampuan yang hanya dari Engkau. Berkati pula ya Bapa para tim medis yang Tuhan pakai di dalam rangka berjuang di garis depan untuk memulihkan, menyembuhkan para penderita COVID-19 ini. Demikian juga kebutuhan obat-obatan, peralatan medis dan juga oksigen yang dibutuhkan para rumah sakit maupun penderita COVID. Engkau pun yang mencukupkannya. Jauhkanlah dari tangan-tangan yang jahat yang ingin menimbun atau menyimpan dan menjual bahkan dengan harga yang mahal. Berkatilah kami semua dengan kerelaan untuk saling membantu satu dengan yang lain. Berkati pula Bapak saudara-saudara kami dimanapun keberadaan mereka di Nusantara ini maupun di dunia yang sedang mengalami bencana alam. Engkau berkati agar sebagai bagian penderitaan mengalami bencana alam, kami bisa berbagi kasih, kami bisa mendoakan berbelas asih kepada mereka, sehingga mereka pun mendapatkan kekuatan dan penghiburan, pertolongan yang hanya dari Engkau saja. Bapa, kami menyadari di dalam kami berdoa syafaat ini banyak sekali kekurangan kami, banyak sekali dosa dan kekhawatiran kami, sehingga kami menyerahkan hanya ke dalam kuasa tangan-Mu ya Bapa. Ampunilah kami, ampunilah kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaturkan persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkurangan. Siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24-25. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jumat 367 bait pertama. Padamu Tuhan dan Allahku.
berdoa. Tuhan Allah yang di kerajaan surga, kami mengucapkan syukur pada hari ini. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan Bapak Pendeta Triatmojo dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing dan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Untuk Pak Pendeta Triatmojo yang sudah menyampaikan firman, kami mohon Tuhan berkatilah kehidupannya dalam pelayanan agar firman-Mu semakin dibentangkan. Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Kami mohon Tuhan, berkati kami semuanya agar supaya persembahan kami menjadi berkat buat pelayanan-Mu, di mana persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Untuk yang mengelola persembahan ini, berkatilah juga ya Tuhan. Berilah kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan tugasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Bersama kita memasuki pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.